Pada saat ini, di dunia kekacauan Qin Chen, setelah pohon iblis 10.000 dunia telah menelan kekuatan asli dan aura gelap dari Raja Iblis Troll, tiba-tiba meledak dengan jejak cahaya sihir hitam, dan auranya sekali lagi ditingkatkan. Namun, masih belum ada terobosan di ranah supremasi. Qin Chen terdiam. Namun, setidaknya pertumbuhan saat ini telah memberikan harapan bagi Qin Chen, selama terus menelannya, hanya masalah waktu sebelum pohon iblis 10.000 dunia menerobos alam tertinggi. Sekarang, seluruh pemandangan hening, dan semua orang menjadi tumpul. Mereka terkejut melihat Qin Chen dalam kehampaan, dan tubuh mereka bergetar. Tuan Raja Iblis Troll, juga terbunuh oleh Demon Chen itu. Astaga, penyimpangan macam apa Demon Chen ini? Saat ini, tidak ada orang yang tidak kaget, tidak berdebar, atau merasa takut. Mereka melihat Raja Iblis Batu Hitam, dan kemudian pada Qin Chen, seorang jenderal iblis di bawah komando Raja Iblis ke-16, benar-benar membunuh Raja Iblis kedua. Ini malam yang fantastis. Saat ini di platform tinggi, Raja Iblis Abadi juga tiba-tiba berdiri, matanya dingin. Sebelumnya, dia hanya memiliki perasaan yang samar-samar, tetapi pada saat ini, dia dengan jelas merasakan bahwa setelah tubuh dan jiwa Raja Iblis Troll runtuh, semua kekuatannya telah menghilang, seolah-olah menghilang begitu saja. Raja Iblis Abadi menutup matanya dan menggedor, persepsinya terhubung langsung dengan sejumlah besar sumber iblis di bawah Pulau Iblis Abadi ini. Tiba-tiba, dalam formasi sumber iblis, nafas menyapu, Raja Iblis Abadi merasakannya dengan hati-hati, dan ketika dia membuka matanya lagi, matanya sudah benar-benar dingin. Sebagai pengontrol cabang dari larik sumber iblis ini, dia dapat dengan jelas merasakan perubahan dalam larik sumber iblia ini. Seperti yang ditebak Qin Chen, di setiap konferensi Pulau Iblis, alasan mengapa Raja Iblis Abadi mengizinkan banyak Raja Iblis untuk bertarung dan jatuh adalah untuk memungkinkan formasi sumber iblis menelan asal dan kekuatan yang kuat ini. Ini adalah perintah dari leluhur iblis, dan merupakan tugasnya yang paling penting di Pulau Iblis Abadi ini. Tetapi pada konferensi Pulau Iblis ini, jelas bahwa beberapa Master Iblis besar telah jatuh sebelumnya, tetapi dia tidak merasakan kekuatan yang tertelan dari formasi sumber iblis, yang membuat hatinya dingin. Dia samar-samar merasa bahwa asal-usul semua orang kuat yang terbunuh sebelumnya sangat mungkin diserap oleh Demon Chen yang membunuh banyak Raja Iblis di depannya. Hati Raja Iblis Abadi terasa dingin, tetapi dia tidak bertindak gegabah, tetapi memandang Qin Chen dengan acuh tak acuh, dan hatinya berubah. Karena, aturan konferensi Pulau Iblis tidak ditetapkan olehnya. Itu diatur oleh leluhur iblis. Itu juga merupakan tempat kuno di mana lautan iblis kekacauan mampu menarik begitu banyak orang kuat. Dia adalah Raja Iblis yang bermartabat, jadi dia tidak bisa dengan mudah menggerakkan tangannya. Dia akan menggerakkan tangannya ke iblis berikutnya di kualifikasi. Kalau tidak, siapa yang berani datang ke wilayah Pulau Iblis Abadinya lagi? Mata Raja Iblis Abadi berkedip, dan berpikir dalam-dalam di dalam hatinya, mencoba mencari solusi yang lebih sempurna. Tiba-tiba, tatapannya tertuju pada Raja Iblis pertama, dan sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Saat ini, ada keheningan di panggung pertempuran berdarah. Kekuatan Qin Chen benar-benar mengejutkan semua orang. Kali ini konferensi Pulau Iblis secara langsung menjadi pertunjukan pribadi Qin Chen, sehingga tidak ada seorang pun di antara Raja Iblis lainnya yang berani menantang. Karena mereka takut menjadi sasaran Qin Chen. Tuan Raja Iblis Batu Hitam, apa yang kamu lakukan? Posisi platform pertempuran berdarah kedua ini sangat bagus, cepat kemari. Ucap Qin Chen mendarat di platform pertempuran berdarah kedua dan melambaikan tangannya ke Raja Iblis Batu Hitam dan Jenderal Iblis Hei Feng yang berada di platform pertempuran berdarah ke-8. Segera setelah Raja Iblis Troll itu mati, Jenderal Iblis yang tersisa yang masih berada di platform pertempuran berdarah kedua, mereka keluar dari pertempuran berdarah untuk pertama kalinya, dan Qin Chen tidak punya waktu untuk membunuhnya dan kehilangan banyak kekuatan. Namun, aura gelap Jenderal Iblis tidak sekuat Raja Iblis, jadi Qin Chen tidak terlalu peduli. Dalam tampilan penuh publik, Raja Iblis Batu Hitam, Jenderal Iblis Hei Feng dan yang lainnya terbang dari platform pertempuran berdarah ke-8 ke platform pertempuran berdarah kedua. Mereka semua jatuh satu persatu, dan mata mereka sedikit linglung dan sulit dipercaya. Raja Iblis kedua, akankah mereka menjadi Raja Iblis kedua?
Bahkan berdiri di panggung berdarah kedua, Raja Iblis Batu Hitam dan yang lainnya masih memiliki rasa fantasi, seolah-olah ini adalah mimpi yang tidak nyata. Raja Iblis Batu Hitam tidak pernah membayangkan bahwa dia akan berdiri dalam posisi seperti ini sebelumnya, tetapi hari ini, dia berdiri di sini, semuanya sedikit ilusi. Tuan Raja Iblis Batu Hitam, bagaimana? Bagaimana posisi ini? Kata Qin Chen sambil tersenyum. Raja Iblis Batu Hitam menatap Qin Chen tanpa berkata-kata. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Qin Chen akan membawa kejutan besar untuk dirinya sendiri. Dia memandang Qin Chen, orang yang sangat kuat, akan benar-benar berfungsi sebagai Jenderal Iblis di bawah komandonya sendiri, dan sekarang dia memikirkannya, dia tidak bisa mempercayainya. Kamu, dengan kekuatan seperti itu, kamu bisa menjadi Raja Iblis, mengapa kamu ingin menjadi Jenderal Iblis di bawah komandoku? Ucap Raja Iblis Batu Hitam ragu-ragu sejenak, tetapi masih menanyakan kata-kata yang tersembunyi di dalam hatinya. Matanya terbakar pada Qin Chen, ingin tahu jawaban Qin Chen. Karena ini terlalu abnormal. Ini, karena aku menyukainya bukan? Kata Qin Chen sambil tersenyum. Menyukai, gumam Raja Iblis Batu Hitam berwajah jelek, jawaban ini terlalu asal-asalan bukan? Ini membuatnya merasa lebih khawatir. Dia percaya bahwa tidak ada cinta tanpa alasan atau kebencian tanpa alasan di dunia ini. Pasti ada alasan bagi Qin Chen untuk melakukan ini. Katakan padaku, apa itu? Tanpa mengetahui alasannya, Raja Iblis Batu Hitam tidak bisa tenang. Tuanku, jangan tanya lagi. Saat ini, Jenderal Iblis Hei Feng berjalan ke Raja Iblis Batu Hitam dan berbisik. Mengapa? Ucap Raja Iblis Batu Hitam mengerutkan kening. Apa Anda tidak melihatnya? Ucap Jenderal Iblis Hei Feng berbisik. Raja Iblis Batu Hitam bingung, lihat apa? Apakah bawahanmu ini harus membuatnya begitu jelas? Ucap Jenderal Iblis Hei Feng berkata dengan hati-hati, dibandingkan dengan Raja Iblis lainnya, Tuanku, Anda memiliki keuntungan yang tidak dapat dibandingkan dengan Raja Iblis lainnya. Apa? Ucap Raja Iblis Batu Hitam bahkan lebih bingung. Jenderal Iblis Hei Feng berbisik lagi, Anda adalah satu-satunya Raja Iblis tercantik di antara 18 Raja Iblis, dan mutiara paling cemerlang di wilayah Laut Pulau Iblis Abadi ini. Orang-orang yang mencintai Anda dapat berbaris dari Pulau Iblis Batu Hitam ke Pulau Iblis Abadi. Apakah Anda tidak mengerti mengapa Tuan Dimen Chen ingin bergabung dengan Anda? Maksudmu, ucap Raja Iblis Batu Hitam tiba-tiba melebarkan matanya dan wajahnya memerah. Tepat sekali, Tuan Dimen Chen jelas merupakan pengagum Anda. Dia pasti telah bergabung dengan Pulau Hati Iblis Batu Hitam untuk mengejar Anda. Sayangnya, Tuan Dimen Chen masih di depan publik, jadi dia tidak ingin menyatakannya dengan sangat jelas di depan publik. Kata Jenderal Iblis Hei Feng sangat cemas. Tuan Raja Iblis Batu Hitam sangat polos. Ini tidak mengerti, tidak seperti dia yang memiliki pengalaman yang kaya, dan dia bisa tahu sekilas. Oleh karena itu, dia sangat merasa bahwa dia memiliki kewajiban untuk mengingatkan Tuan Raja Iblis Batu Hitam. Lagi pula, meskipun Tuan Dimen Chen adalah pengagum dari Tuan Raja Iblis Batu Hitam, dengan kekuatan Tuan Dimen Chen, wajah orang yang kuat tidak boleh hilang, jadi tidak mungkin untuk mengatakan alasan ini di hadapan publik. Benarkah itu? Gumam Raja Iblis Batu Hitam memandang Jenderal Iblis Hei Feng dengan bodoh. Apakah Dimen Chen bergabung dengannya hanya untuk mengejar dirinya sendiri? Tiba-tiba, wajah Raja Iblis Batu Hitam menjadi sangat memerah. Dia memikirkannya dengan hati-hati, sungguh, selain bergabung dengan Pulau Hati Iblis Batu Hitam karena penampilannya sendiri, alasan apa lagi yang dimiliki pihak lain? Pada saat ini, Raja Iblis Batu Hitam tidak tahu mengapa, jantungnya berdenyut seperti rusa kecil, dan tubuhnya panas. Dia memandang Qin Chen, sosok yang menjulang tinggi di platform pertempuran berdarah. Semakin dia memandang, semakin seluruh tubuhnya mendidih, seolah terbakar. Setelah beberapa saat, Raja Iblis Batu Hitam memandang Qin Chen, wajahnya memerah, dan dia berbisik, Dimen Chen, saya mengerti tujuan Anda, tetapi jangan berpikir bahwa Anda telah melakukan ini, saya pasti akan berjanji kepada Anda, saya bukan tipe orang biasa. Saat dia berkata, dia menundukkan kepalanya, wajahnya memerah tanpa sadar. Dia tidak bisa untuk tidak menghentakkan kakinya. Apa yang kamu bicarakan? Di sisi lain, Qin Chen bingung. Jenderal Hei Feng,
Apa yang kamu katakan kepada Tuan Raja Iblis? Ucap Qin Chen memandang Jenderal Iblis He Feng dan tidak bisa menahan cemberut. Ahem, Tuan Demon Chen, saya tidak mengatakan apa-apa, saya hanya menganalisisnya untuk Tuan Raja Iblis, ini, selamat tinggal. Ucap Jenderal Iblis He Feng bergegas ke samping dengan ketakutan. Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk melihat Raja Iblis batu hitam itu lagi, memperhatikan wajahnya yang memerah, postur anggun, dan tubuh yang sempurna, seperti bunga dari pantai lain yang mekar di malam yang gelap, cantik, fatal, dan menggoda. Apakah ada yang salah dengan Raja Iblis batu hitam? Gumam Qin Chen menyentuh hidungnya. Dia bukan idiot. Dia memiliki beberapa istri, jadi dia secara alami dapat melihat sesuatu. Dia ragu-ragu, tetapi tidak berkata lagi. Sekarang, Qin Chen membunuh Raja Iblis Troll dan membawa Raja Iblis batu hitam untuk menjadi Raja Iblis kedua, yang telah meledakkan seluruh alun-alun Pulau Iblis Abadi. Pertempuran ini terlalu sengit dan mengasyikkan. Akhir yang tak terduga ini membuat iblis yang tak terhitung jumlahnya yang hadir di tempat kejadian menjadi bersemangat dan antusias. Demon Chen, Demon Chen, mereka meraung serempak, suaranya menggelegar, dan seluruh Pulau Iblis Abadi bergemuruh dan meraung. Apalagi yang lebih mengasyikkan daripada seorang Jenderal Iblis yang membunuh kuartet di medan perang berdarah, dan bahkan secara langsung menggulingkan Raja Iblis kedua teratas. Orang-orang ini, berkumpul di sini dari lautan Dewa Kekacauan dan Laut Iblis yang tak terhitung jumlahnya, untuk melihat kompetisi yang begitu indah, pertarungan yang begitu dramatis. Munculnya Qin Chen, seperti letusan gunung berapi, langsung menyulut semangat dan nyala api di masing-masing, dan meraung di langit. Setelah konferensi Pulau Iblis hari ini, nama Demon Chen akan menyebar di area Pulau Iblis Abadi dan bahkan seluruh Laut Iblis Kekacauan, menjadi legenda baru. Hahaha, bagus. Tetapi pada saat ini, raungan gemuruh bergema di seluruh dunia, dan di singgasana tinggi, Raja Iblis Abadi tiba-tiba berdiri dan tertawa terbahak-bahak. Kekosongan di atas seluruh Pulau Iblis Abadi bergetar. Tiba-tiba, penonton terdiam, dan semua orang memandangi Raja Iblis Abadi dengan penuh semangat. Mereka semua tahu bahwa kekuatan Demon Chen telah menarik gagasan Raja Iblis Abadi. Ya, saya tidak menyangka bahwa Pulau Iblis Abadi saya, setelah sejuta tahun, benar-benar menghasilkan yang paling kuat. Itu memuaskan, ucap Raja Iblis Abadi memandang Qin Chen dengan apresiasi yang tak terselubung di matanya, tetapi ada jejak pengawasan di kedalaman apresiasi ini. Semuanya, apakah kalian merasa senang dengan pertempuran sebelumnya? Kata Raja Iblis Abadi mengangkat tangannya dan tersenyum pada semua iblis kuat yang hadir. Raungan kegembiraan yang tak terhitung jumlahnya bergema. Hahaha, apakah kalian ingin melihat pertarungan yang lebih seru? Ucap Raja Iblis Abadi berkata lagi. Begitu ucapan ini keluar, penonton mendidih. Saat batu yang sama mengaduk 1000 gelombang, semua orang terkejut, lalu mengguncang dan mengaduk situasi. Apa maksudmu, Tuan Raja Iblis Abadi? Duel lebih seru. Apakah Raja Iblis Abadi punya ide lain? Untuk sesaat, semua orang heboh dan bersemangat. Di arena, Raja Iblis Batu Hitam terkejut dan sedikit mengernyit. Apa maksud perkataan Raja Iblis Abadi? Sebaliknya, ekspresi Qin Chen tetap sama, tetapi sudut mulutnya tertarik dengan senyuman dan menatap Raja Iblis Abadi. Kultivasi macam apa dia? Bagaimana mungkin dia tidak merasakan jejak pengawasan di kedalaman mata Raja Iblis Abadi? Apakah ini meragukan dirinya sendiri? Raja Iblis Abadi mengangkat tangannya dan menekannya sedikit. Tiba-tiba, penonton terdiam, dan semua penguasa klan iblis terdiam dan tenang. Kemudian, Raja Iblis Abadi memandang Qin Chen dan berkata, Demon Chen. Qin Chen melangkah maju dan melengkungkan tangannya. Raja Iblis Abadi menyipitkan mata ke arah Qin Chen, suaranya bergemuruh seperti guntur, saya, Raja Iblis Abadi, belum pernah melihat yang sekuat Anda selama jutaan tahun. Sebagai Jenderal Iblis, Anda membiarkan saya melihat masa depan saya dan kekuatan Pulau Iblis Abadi saya. Namun, dengan kekuatanmu, kamu tidak boleh berhenti di posisi Iblis kedua. Pulau Iblis Abadiku, posisi Raja Iblis pertama, telah lebih dari 1 juta tahun, dan tidak ada perubahan. Dan kamu, membunuh Raja Iblis kedua. Kamu adalah satu-satunya orang kuat yang memiliki potensi untuk menantang posisi Raja Iblis pertama selama 100.000 tahun terakhir. Hari ini,
Kursi ini ada di sini untuk bertanya padamu, apakah kamu berani terus menantang posisi Raja Iblis pertama? Kata Raja Iblis Abadi dengan suara yang dalam, dan suara itu bergemuruh, bergema di benak semua orang. Apa? Menantang Iblis pertama? Gumam banyak orang memandang Qin Chen, Raja Iblis Abadi dan lainnya dengan penuh semangat, yang mengambil inisiatif untuk membiarkan Demon Chen ini menantang posisi Raja Iblis pertama. Bertarung, bertarung, bertarung. Raungan-raungan bergema di antara langit dan bumi, dan semua iblis yang kuat memandang Qin Chen dengan penuh semangat dan mendorongnya untuk setuju. Ini pasti akan menjadi pertempuran terpanas. Di arena tantangan kedua, wajah Raja Iblis Batu Hitam berubah, tiba-tiba pucat, dan buru-buru menatap Qin Chen. Demon Chen, jangan setuju. Kekhawatiran melintas di matanya, dan dia buru-buru berbisik secara rahasia. Raja Iblis pertama, memiliki kekuatan mencapai langit, adalah Tianzun yang kuat. Dia pernah menantang posisi 8 Raja Iblis besar. Dikabarkan bahwa jarak untuk menjadi 8 Raja Iblis besar hanya berjarak 1 langkah. Pada akhirnya, Raja Iblis Abadilah yang menyelamatkannya. Itu sebabnya dia bersedia menjadi Raja Iblis pertama di bawah komando Raja Iblis Abadi, dan telah duduk di sini bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Orang ini sangat kuat sehingga tidak ada yang tahu kekuatannya, kamu tidak boleh menantangnya. Kata Raja Iblis Batu Hitam dengan cemas mentransmisikan, nadanya penuh kekhawatiran. Ketika Raja Iblis Batu Hitam mentransmisikan suara, Raja Iblis Abadi sepertinya merasakan sesuatu, mengerutkan kening dan bersenandung sedikit. Kekuatan mengerikan tiba-tiba turun ke Raja Iblis Batu Hitam. Wajah Raja Iblis Batu Hitam memucat, tubuhnya bergetar, dan tiba-tiba, setitik darah keluar dari sudut mulutnya. Tapi dia masih menatap Qin Chen, matanya sangat jernih, hanya untuk memberitahu Qin Chen untuk tidak pernah setuju. Melihat sudut mulut berdarah Raja Iblis Batu Hitam, Qin Chen sedikit mengernyit, dan maju selangkah. Kekuatan tak terlihat melonjak pada Qin Chen. Dalam sekejap, kekuatan sihir yang ditekan Raja Iblis Abadi pada Raja Iblis Batu Hitam melemah seperti angin sepoi-sepoi, membuat wajah Raja Iblis Batu Hitam memerah lagi. Adegan ini membuat Raja Iblis Abadi mengerutkan kening dan matanya menjadi sedikit dingin. Dia telah bertanggung jawab atas Pulau Iblis Abadi selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat iblis di bawah komandonya dan berani melawan tekanannya. Putra ini benar-benar gila. Pada saat ini, Qin Chen sudah memahami tujuan Raja Iblis Abadi. Apakah dia membiarkan Raja Iblis pertama datang untuk menguji dirinya sendiri? Qin Chen tersenyum. Dia khawatir bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk memelihara pohon iblis 10.000 dunia, tetapi Raja Iblis Abadi mengambil inisiatif untuk memberinya kesempatan. Pada saat ini, Qin Chen sangat bersemangat. Raja Iblis Abadi mengambil inisiatif untuk memberinya kesempatan ini. Jika dia tidak merebutnya, bukankah dia akan menjadi idiot? Hahaha, karena Raja Iblis Abadi telah memberikan perintah, mengapa bawahannya tidak berani? Ucap Qin Chen maju selangkah dan langsung tertawa terbahak-bahak. Semangat juang yang sengit melonjak darinya secara instan. Qin Chen mencibir di dalam hatinya. Raja Iblis Abadi ini mungkin tidak tahu betapa bodohnya keputusan yang dia buat hari ini. Demon Chen, ucap Raja Iblis Batu Hitam berubah warna dan mau tak mau berseru, wajahnya pucat. Raja Iblis Abadi dengan dingin melirik Raja Iblis Batu Hitam, dan mendengus dingin, Batu Hitam, meskipun Demon Chen ini dulunya adalah jenderal iblismu, tapi sekarang, dia adalah orang kuat teratas Pulau Iblis Abadiku, penantang kuat Raja Iblis pertama, bahkan ini adalah kesempatan baginya untuk memperjuangkan lebih banyak sumber daya dan peluang untuk mendukung Pulau Iblis Abadi. Apakah Anda ingin tidak mematuhi kehendak kursi ini? Ucap Raja Iblis Abadi dengan dingin. Bawahan tidak berani. Ucap Raja Iblis Batu Hitam ekspresinya sedikit berubah, dan dia buru-buru memberi hormat, hatinya pahit. Demon Chen, terlalu sembrono, mengapa? Dia jelas mempertaruhkan kematiannya untuk mengingatkannya, dia masih setuju. Tidakkah dia tahu bahwa begitu dia gagal, dia akan terancam jatuh? Proposal Raja Iblis Abadi ini tidak sederhana sama sekali. Sebagai seorang wanita, meskipun Raja Iblis Batu Hitam tidak dapat melihat pemeriksaan di mata Raja Iblis Abadi, intuisi wanita itu membuatnya secara naluriah merasa bahwa Raja Iblis Abadi tampaknya memiliki ketidakpuasan terhadap Demon Chen. Inilah alasan sebenarnya mengapa dia menghentikan kata-katanya.
Dia mempercayai instingnya. Tapi sekarang, Raja Iblis Batu Hitam pahit di hatinya, semuanya sudah terlambat. Raja Iblis Abadi dengan dingin melirik Raja Iblis Batu Hitam, dan kemudian menoleh untuk melihat ke bawah pada Raja Iblis pertama di platform pertempuran berdarah pertama. Iblis pertama, ucap Raja Iblis Abadi berkata dengan dingin. Balahan ada di sini, ucap Raja Iblis pertama duduk di sana seperti batu. Pada saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya dan meledak, seperti dua cahaya iblis yang keluar dari matanya, mengejutkan dunia dan menembus. Raja Iblis pertama tiba-tiba berdiri, sosoknya seperti gunung iblis yang menjulang tinggi di langit. Sosoknya yang menjulang itu menekan, semua orang yang hadir hampir tidak bisa bernapas. Raja Iblis pertama, apakah Anda bersedia menerima tantangan dari Demon Chen ini? Ucap Raja Iblis Abadi berkata dengan ringan. Sesuai dengan kehendak Raja Iblis Abadi. Ucap Raja Iblis pertama maju selangkah, dan baju besi gelap muncul di tubuhnya. Pola sihir pada baju besi menyala, tidak jelas dan rumit, dan kekuatan iblis mekar bersama langit. Dengan langkahnya ke depan, deru kehampaan beriak, seolah-olah dunia iblis Avenue bergetar dan ketakutan di kakinya. Ini adalah mendiang Tianzun, orang kuat teratas di Tianzun. Saat ini di lapangan, jantung semua iblis yang kuat berdetak kencang, darah mengalir deras, dan jantung mereka sepertinya meledak. Sekuat Raja Iblis ketiga, wajah tiran itu sedikit berubah dan tubuhnya mundur. Dia dan Raja Iblis Troll keduanya adalah Tianzun tahap akhir setengah langkah, yang bisa dianggap sebagai yang terkuat, tetapi di depan iblis pertama, mereka tidak bisa dibandingkan sama sekali. Tatapan Raja Iblis pertama jatuh pada Qin Chen, dengan cahaya dingin bermekaran. Kamu sangat baik, tetapi itu tidak cukup untuk memindahkan kursi ini. Ucap Raja Iblis pertama berkata dengan dingin, suaranya tidak keras, seolah-olah dia berbicara tentang ekspresi yang jarang dan biasa, sangat tenang, tetapi apa yang terungkap dalam ketenangan itu adalah dominasi yang tak ada habisnya dan kepercayaan diri yang besar. Sudut mulut Qin Chen berkedut, lalu dia tersenyum, tahukah kamu? Orang yang paling menyebalkan bagiku adalah seseorang berpura-pura berada di depanku. Ketika kata-kata itu jatuh, sosok Qin Chen tiba-tiba bergerak, dan dengan keras, itu berubah menjadi aliran cahaya, tiba-tiba muncul di depan Raja Iblis pertama, dan menebasnya dengan keras. Antara langit dan bumi, seberkas cahaya pedang muncul, melesat langsung ke langit, dan menebas Raja Iblis pertama. Pedang ini mengandung kekuatan yang tak ada habisnya, itu memotong langit. Di bawah pedang ini, kekosongan itu rapuh seperti kertas. Dimanapun ia lewat, kehampaan meledak menjadi retakan hitam pekat yang mengguncang langit. Di mata Raja Iblis pertama, pelangi ilahi yang mengerikan mekar, dan sosoknya bergerak, seperti dewa yang menjulang tinggi, dan tinjunya berhembus ke arah Qin Chen. Dalam tinju ini, kekuatan sihir tak berujung dipadatkan, seolah-olah dunia sedang terbentuk. Dalam kekuatan tinju, berbagai sosok muncul, dan dia ternyata adalah Master Iblis yang disegani, tinggal di kerajaan iblis. Dengan satu pukulan, kerajaan iblis telah berevolusi, yang mengejutkan. Tinju yang mengerikan bertabrakan dengan cahaya pedang, dan tiba-tiba meletus dengan raungan yang menakutkan, dengan ledakan, dan formasi besar di sekitar platform pertempuran berdarah bergemuruh, dan rune berkedip, seolah hendak meledak, bergetar dengan kasar. Qin Chen dan Raja Iblis pertama menunjukkan kekuatan mereka, dan bahkan barisan pertempuran berdarah bergetar, seolah-olah mereka tidak bisa menahannya. Paksaan yang mengerikan menyebar, dan untuk sementara, ekspresi Raja Iblis kuat lainnya di tempat kejadian berubah drastis. Para jenderal iblis yang tidak mundur tepat waktu, langsung berteriak, dan langsung berubah menjadi bubuk di bawah gelombang kejut ini, darah dan daging beterbangan, dan asalnya runtuh. Hanya kekuatan sihir yang tersebar membuat iblis yang kuat ini tidak dapat melawan sama sekali. Itu lebih baik daripada beberapa Raja Iblis peringkat rendah, semuanya berlumuran darah, wajah mereka menjadi pucat, dan sudut mulut mereka berdarah. Banyak orang kuat berubah warna. Apakah ini Raja Iblis pertama? Apakah ini mendiang Tianzun? Layak menjadi orang kuat yang telah berdiri selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya sebagai Raja Iblis teratas dari Pulau Iblis Abadi. Begitu dia menembak, kekuatan yang pecah mengejutkan semua orang kuat yang hadir. Bagaimana dengan Demon Chen? Dalam raungan tak berujung, semua orang menahan napas,
menatap kekuatan sihir yang mengerikan dan Qin Chen yang terkena pukulan yang mengerikan. Dalam kegelapan tak berujung, Qin Chen berdiri tegak di langit. Seluruh sosoknya berubah menjadi pedang iblis. Manusia adalah pedang, dan pedang adalah manusia. Manusia dan pedang adalah satu. Bahkan tanpa cedera, gumam banyak orang menghirup udara dingin dan melihat orang yang berdiri dengan bangga di langit, hati mereka terkejut.